Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bertemu hari ini melalui channel YouTube HGP Jambi dalam rangka renungan harian. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Tertulis di Lukas pasal 10 ayat 39. Isinya demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Istilah bertamu atau menerima tamu sebenarnya adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Apalagi di adat ketimuran tentang hal bertamu, tata krama untuk bertamu, tentu kita telah terbiasa. Namun dalam bertamu, motivasi untuk bertamu atau sikap untuk menerima tamu tentu tidak pas sebenarnya atau tidak 100% pas yang berhubungan dengan tata krama untuk bertamu. Di dalam nas ini, renungan harian hari ini kita melihat bahwa keluarga Maria dan Marta didatangi oleh Tuhan Yesus. Namun sikap mereka berdua yang kakak adik, Maria dan Marta, adalah berbeda. Marta fokus tentang yang berhubungan dengan makanan, minuman atau katakanlah jamuan. Namun Maria fokus untuk menemani, menerima, mendengar perkataan dari Tuhan Yesus. Di sikap mereka berdua yang berhubungan dengan Marta, karena dia fokus tentang hal-hal kebutuhan kehidupan sehari-hari atau jamuan makan katakan, maka dia agak merasa kurang enak terhadap adiknya atau kakaknya Maria, saudaranya Maria. Karena dia tidak mau menemani dia untuk mempersiapkan yang berhubungan dengan jamuan tersebut. Namun mendengar keluhan daripada Marta tersebut, Yesus mengatakan bahwa yang lebih baik adalah yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Maria. Karena Yesus yang datang ke rumah mereka bukan berhubungan hanya dengan makanan dan minuman. Tentu Yesus atau kehadirannya ke rumah mereka ada yang mau Tuhan sampaikan, dan itulah yang didengar. Dan perkataan Yesus itulah yang dicamkan oleh Maria di dalam hatinya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal jamuan memberikan apalagi kepada Tuhan, dari nas ini kita lihat bahwa bukan manusia yang mempersiapkan yang berhubungan dengan kebutuhan Kristus, tetapi kebutuhan manusia adalah berasal dari Kristus. Maka antara makanan secara jasmani
dan makanan secara rohani, manakah yang lebih utama? Dua-dua tersebut, apakah itu makanan jasmani, itu juga baik, tetapi yang lebih baik, yang terutama menurut Yesus adalah makanan rohani. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di kehidupan kita hingga saat ini, kita selalu mengupayakan yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan boleh dikatakan cenderung yang berhubungan dengan kehidupan secara jasmani. Disitulah kita boleh lupa atau tidak memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria dengan sungguh-sungguh membukakan hatinya, memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dia dengar, itulah yang membaharui kehidupannya untuk semakin mengenal. Maka oleh sebab itu, di dalam perjalanan hidup kita, di setiap upaya kita untuk meraih apa yang kita butuhkan, yang utama adalah mengisi hati dan hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka ketika kita kaya akan firman Tuhan, maka dengan hal itu juga kita akan semakin dimampukan untuk melihat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bukan hanya untuk melihat tetapi merasakan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah melupakan waktumu untuk mengisi hidupmu, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Tetapi marilah kita memperkaya hidup kita, memuaskan hidup kita secara rohani dengan tuntunan, dengan perkataan Tuhan. Biarlah kita jadikan firman Tuhan menjadi suluh dan terang di perjalanan hidup kita, agar kita memiliki ketenangan hidup, memiliki kekuatan, memiliki sukacita, karena Tuhan telah datang untuk menemui kita, untuk bersama-sama dengan kita. Bukakanlah hati dan hidup kita masing-masing untuk dengar-dengaran atau untuk memperkaya kita akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami betapa pentingnya, dan itu yang paling utama di dalam kehidupan kami, yaitu untuk selalu membukakan hati dan hidup kami, mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, kami semakin diajari untuk mengenal kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah atas firman-Mu yang telah mengajar kami, maka kami akan memiliki pemahaman tentang hidup yang sebenarnya, bahwa Tuhan telah mengasihi kami, dan dengan firman-Mu yang kaya di dalam hidup kami masing-masing, maka kami akan semakin mau lebih untuk melakukan yang berhubungan dengan keinginan Tuhan. Bahkan kami dalam hal mengasihi, mau memahami bahwa dengan firman-Mu atau untuk firman-Mu, itulah yang paling mahal dari segala sesuatu yang mahal di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu itu yang termahal, terindah, yang paling menentukan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami hari ini dan seterusnya untuk melanjutkan tugas-tugas kami, untuk mengarahkan perjalanan hidup kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Horas.